Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin Islamiyah. Harakah gerakan Muqawamah perlawanan orang Islam, namanya Hamas. Hamas ini punya satu faksi tentara, namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam, maka disebut dengan Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam itu siapa? Izzuddin Al-Qassam mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni, tarekatnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jangan pernah berharap dengan Wahabi, karena belum ada dalam sejarah Wahabi bisa membebaskan Palestina. Kalau cerita tentang masalah harta, dialah yang duitnya paling banyak, Saudi Arabia, Kuwait. Berapa banyak duitnya? Tidak bisa berbuat apa-apa untuk Palestina dalam sejarah. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita mau merebut Palestina, kita mesti bisa membentuk Salahuddin Al-Ayyubi. Baru bisa. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Salahuddin Al-Ayyubi itu fikirnya apa? Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi itu apakah bertasawuf? Salahuddin Al-Ayyubi menghatamkan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Hanya 3 inilah dasar pendidikan yang bisa mencetak Salahuddin Al-Ayyubi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan bertasawuf Sunni Imam Al-Ghazali. Kalau mau memerdekakan Palestina, tak selesai dengan tabligh akbar. Tapi jangan gara-gara ini tak datang nanti malam. Mesti mencetak dengan 3 kurikulum. Ini tanah wakaf di Pekanbaru, Riau, lokasi Nurul Azhar 2. Itu yang pagar di belakang itu batas tanah wakaf. Sudah dipancang-pancang, mana nanti yang untuk asrama, mana untuk kelas, mana untuk jalan, semua sudah diratakan. Inilah nanti tempat Nurul Azhar 2. Di sini masjid sudah ada, tapi masih perlu direnovasi. Di sini nanti ada ruang serbaguna, ada tempat olahraga, ada rumah guru, tapi tentu saja bertahap, insya Allah. Inilah yang akan kekal abadi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat anak-anak menghafal Quran, dari mulai bangun tahajud malam, sholat subuh berjamaah, sampai tidur jam 10 malam. Saya mengajak pada semua jamaah, mari support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 melalui donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekeningnya 82011666666. Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali. 666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Transfernya konfirmasi sudah sampai atau belum, apa yang perlu dibantu, konfirmasi ke nomor admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap malam. Malam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum dapat kue kotak. Udah dapat? Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat dan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Menjadi ustadz itu bukan cuma ceramah pulang. Dia duduk sebentar habis ceramah, mendengarkan keluh kesah jamaah. Karena jamaah tak ada tempat mengadu. Mengadu kepada yang tak nampak Allah. Mengadu kepada yang nampak ustadz. Itu makanya kami, ustadz-ustadz nih, kalau habis tausiah tidak langsung pulang. Duduk dulu. Di antara tempat duduk itu warung Aji Dasmen. Makan salalawa. Jadi waktu duduk itu jamaah ini banyak mengadu. Ustadz, anak kami sibuk main handphone, main gadget.
Cemana solusinya Pak Ustaz? Kasih ke emaknya. Emaknya pun 2 bulan handphonenya Pak Ustaz. Anak-anak muda di Pekanbaru sibuk naik motor di depan Purna MTQ Jalan Sudirman Ustaz. Lapor ke Pak Polisi. Di muka rumah Kapolda itu digas orang itu juga Pak Ustaz, di Jalan Diponegoro. Narkoba terbesar 1 ton tertangkap di provinsi kita Pak Ustaz. Ada satu ruko di Jalan Ahmad Yani, di sampingnya bank. Di samping ini disewa penyamun perampok ruko. Malam-malam disiramnya pakai cuka. Dibobol, ditangkap sama Pak Kapolresta. Ditahan Polres, ditanya, kalian perampok dari mana? Dijawabnya lah, salah satu provinsi, tak usah disebutkan, mengamuk orang itu. Kami dari sana. Kenapa kalian beroperasi di Riau? Kata dia, Riau ini aman, nyaman, dan tentram. Memang suka orang tinggal di Riau. Perampok-perampok pun nyaman di Riau. Bawa narkoba di sini juga. Lalu ketika semua melapor ke Ustadz, dari mana mau kita mulai memperbaiki ini? Tak selesai hanya dengan khutbah Jumat. Tak selesai hanya ceramah di masjid. Kita mesti balik ke pangkal jalan pendidikan. Makanya kami WA-WAan sama Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob, buatlah yayasan. Ustaz Al-Nob, tanah yang ada di jalan Garuda Sakti dulu waktu itu kami awal cerita. Buatlah yayasannya. Saya sibuk, beliau pun sibuk dengan jadwal keliling masjid, surau, langgar, musola. Sampai akhirnya yang membuat kami berjumpa itu adalah COVID. Ketika COVID datang, pengajian tak ada, saya pun tak keluar, duduk bersama, berdirilah yayasan. Kita tak bisa lagi isi pengajian di masjid, Ustaz Al-Nob. Tuliskan daftar nama-nama orang yang bisa kita datangi, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke tepi Sungai Kampar. Akhirnya didata lah. Salah satu yang kita datangi itu adalah rumah Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Saleh Jasid yang punya tanah ini. Mudah-mudahan Pak Saleh panjang umur, sehat badan. Ustaz Somad pilih, kalau mau yang luas ada di Kuok. Kalau ada yang setengah luas kita tengok di Kampar. Kalau mau yang paling kecil ini di jalan apa? Jalan Bakti. Akhirnya kita tengoklah jalan ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan, sudah 3 tahun yang lalu Bapak kasih tanah ini. Hari ini baru bisa kita wujudkan karena kami tidak membawa proposal ke pejabat, ke orang kaya dan kemana-mana. Mengadunya hanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu besok pagi baru diadukan ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube. Akhirnya terkumpullah duit selama 3 tahun ini. Berapa total Ustaz Nob? 51 miliar. Allahu Akbar. 51 miliar itulah dibangunkan ke asrama, dibangunkan ke rumah guru, dibagikan ke beras, ke santunan semua, dan baru sedikit inilah yang dibangunkan ke sini. Dan ini adalah bagian dari usaha jihad kita memperbaiki umat melalui pendidikan. Jadi tak bisa lagi nanti orang, apalah Ustaz ini ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Buatlah lembaga pendidikan. Nah, tak bisa lagi bercakap. Jadi tak nanti kalau Ustaz Ahmad, Ustaz Jamal, Ustaz Tatang, Ustaz Hanafi tausiah ke masjid, kalau ada lagi jamaah yang begitu bercakap, apalah kalian ini cuma masjid ke masjid, buatlah lembaga pendidikan. Sumbatkan surat pendaftaran itu ke mulut dia. Ah, ini dia pendaftaran. Daftarkan anak bini kau ke dalam. Inilah dia. Tapi masalahnya tanah wakaf ini, pasti nanti orang yang melihat pendaftaran. Di mana anak kau sekolah, TK, preschool, kindergarten, Nurul Azhar. Loh, kok mau bayar? Itu kan tanah wakaf Pak Saleh. Siapa yang mengelolanya? Ustaz Somad. Ini tak betul, kok mau bayar? Mestinya tanah wakaf gratis. Ini perlu dijelaskan. Tanah ini tanah wakaf.
Bangunan ini semuanya dari tanah, dari bangunan wakaf. Bukan duit saya, bukan duit usaha Nob, bukan duit milik personal yayasan. Maka ownernya adalah Allah SWT. Pak Saleh sudah memberikan kepada Allah, dan semua jamaah kita yang mengirimkan batu bata, semen, kerikil, ini semuanya adalah milik Allah SWT. Dikelola oleh nazir. Nazir pengelola wakaf. Ada 4. Yang pertama, yang berwakaf. Yang kedua, yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Yang mewakafkan tanah, Pak Saleh. Yang menerima wakaf pengelola, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Barang yang diwakafkan, tanah, semen, batu, kerikil, bangunan. Ada ijab qabulnya. Sudah ijab qabul, akta ikrar wakaf Pak Kua, dilanjutkan dengan Badan Pertanahan Nasional BPN. Tapi kita mau memperbaiki wakaf. Dulu kalau udah disebut wakaf, tanah kuburan. Wakaf, panti asuhan. Mestinya ini sosial, Pak Ustadz, dibangun panti asuhan. Kita mau merubah namanya wakaf produktif. Karena ini tempat di tengah kota, strategis, bagus. Kelilingnya banyak orang-orang kaya, berduit. Pagi dia pergi kerja, petang dia pulang. Anaknya dikirimkannya ke sini, berbayar. Hasil dari keuntungan kindergarten, TK, preschool Nurul Azhar, dibawa keuntungannya untuk sekolah tahfiz gratis yang ada di Palas. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir nanti kalau ditanya orang bisa menjelaskan? Kalau tak bisa, tak usah bercakap. Kasihkan aja link rekaman hari ini. Kalau dia bertanya, bak kata pepatah Melayu, bomban yang miang. Ada pokok tanaman namanya bomban. Bomban ini tumbuh di tepi bulu, di tepi bambu. Yang gatal itu kan semestinya bambu. Karena bambu yang ada miangnya. Tapi kata orang Melayu, bomban yang miang. Yang punya tanah tak risau. Udahlah tak ngasih tanah, tak ngasih semen, mulutnya pula gatal. Nah itu kata pepatah Melayu. Bomban yang miang nanti. Pak Saleh dengan keluarga selu-selu aja, tak masalah. Tapi ada orang yang memang fi qulubihim maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Ini tanah wakaf, kenapa bisa berbayar? Ini memang berbayar, hasilnya 100% setelah operasional, listrik, air, AC, semua, menggaji guru, hasilnya tidak untuk Abdul Somad, tidak untuk usaha Not. Sudah 3 tahun yayasan ini berjalan, tidak ada gaji seperak haram untuk pengurus yayasan. Bisa dicek, laporkan. Mau ke Irjen, mau ke terserah lah, mau ke asal jangan ke MK aja lah. Tak ada duit dipakai. Wallahi tallahi billahi, pengurus, pembina, ketua pembina kita, tak ada pakai duit yayasan. Seandainya ketua pembina ni bisa mengambil duit yayasan, udah 3 kali kita walimah. Allahu Akbar. Tak ada. Ini perlu dijelaskan. Begitu juga dengan Jalan Lidi. Jalan Lidi itu kan tanah wakaf, ya. Rumahnya rumah wakaf, ya. Kenapa berbayar? Hasil dari Jalan Lidi, setelah untuk AC, untuk listrik, semuanya dilarikan ke Nurul Azhar. Tapi kita tak mengatakan tahfiz Quran du'afa, tahfiz Quran yatim, tahfiz Quran fakir miskin. Kita tak pakai bahasa itu. Kenapa? Karena kalau kita bilang tahfiz Quran du'afa itu kan artinya loyo. Kalau dia bilang, kamu alumni dari mana? Tahfiz du'afa. Kita tidak menyebut du'afa, tak menyebut fakir miskin. Kita menyebutnya anak berprestasi. Tapi di bawahnya ada mustahik zakat. Ini ada orang Basnas, Ustaz Jamal, Badan Amil Zakat Nasional. Ini perlu dijelaskan. Supaya nanti kalau orang bertanya, paham dia. Begitu juga dengan rumah wakaf yang ada di Jalan Paus. Itu rumah wakaf, ya. 9 kamar, 2 lantai. Kenapa berbayar? Hasilnya semua dibalikkan lagi. Karena kita ada beberapa pos. Pos Jalan Bakti,
pos Jalan Paus, pos Jalan Lili, pos di Rumbai, insya Allah pos-pos yang lain dibuka insya Allah. Maka ini semua tujuannya adalah untuk memperbaiki umat ini. Sehingga ke depan, apa tadi kata sambutan Pak Saleh? Anak-anak saya tak hafal Quran, kata Pak Saleh. Memang kita ini kan seumur-umur anak Pak Saleh. Seingat saya, waktu kecil, memang tak ada rumah Quran zaman kita. Jadi kalau kita ini tak hafal Quran, ini cara membela diri kita ini. Memang kita tak salah, memang tak ada rumah Quran. Memang tak ada rumah Quran waktu itu. Betul ibu? Nah, kalau ibu bilang betul, berarti ibu udah tua. Tak ada rumah Quran waktu itu. Tak ada pondok tahfiz Quran bisa dihitung jari. Sekarang lah baru marak ini. Tahfiz Quran, rumah Quran. Dulu anak-anak di TK, mana pula nyanyinya macam tadi. Dulu anak TK itu nyanyinya topi saya bulat. Bulat oma saya. Kalau tidak bulat, bukan? Nah, tak ada nyebut begitu. Ibu yang menyambut. Sekarang kita tengok lagunya tadi. Solawat, hafal surat pendek, Asmaul Husna. Terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, dunia ini makin jahat, dunia ini makin kacau, dunia ini makin tak betul. Rasa-rasa saya, dunia makin baik. Dulu zaman saya kecil tak ada rumah Quran, sekarang berserak-serak rumah Quran. Dulu zaman saya kecil, orang nyanyi tak baik, sekarang anak-anak. Masalah dunia ini baik tak baik, memanglah dari dulu dunia ini ada baik, ada tak baik. Ada Fir'aun, ada Namrus, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kita menggerakkan berpihak kepada kebaikan. Kita ingin ke depan macam merawat pokok kayu. Dari mulai akarnya, batangnya, cabangnya, rantingnya, pucuknya, putiknya, buahnya kita jaga. Pengajian untuk ibu-ibu, sore Jumat. Pengajian bapak-bapak, seluruh masjid-masjid ini ustadz-ustadz YTWU yang mengisinya. Untuk dasarnya sekali putik-putiknya, itulah yang hijau-hijau tadi. Pucuk-pucuknya, semuanya kita urus semua dalam dakwah. Alhamdulillah, 35 orang ustadz-ustadz yang bergabung ke YTWU ini mengurus pokok kayu dakwah ini dari mulai akar sampai ke pucuk. Doakan supaya ustadz-ustadz ini sehat-sehat walafiat semua ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermimpi. Jangan sampai anak-anak kita tidak punya mimpi. Kita mengajari mereka untuk bermimpi. Waktu dulu meletakkan batu pertama, dikelilingi ibu-ibu komunitas hamba Allah, meletakkan batu di tengah kebun kates tanam Pak Edward Sanger. Tak terpikir kita bahwa akan terkumpul 51 miliar gedung pendopo yang cantik, lampunya aja 40 juta. Banyaklah bapak-bapak yang ke situ tak mau lagi membawa bininya. Karena sesudah itu bininya minta belikan pula lampu macam itu di rumah. Tak terpikir sama kita itu akan terwujud bangunan macam itu cantiknya. Dulu apa kata orang? Ini kita Ustadz bangun jauh-jauh di Palas. Siapa yang mau datang nih nanti Pak Ustadz? Apa yang terjadi? Penasehat Presiden Mesir datang ke situ. Syekh Usamah Al-Azhar. Ahli hadis dari Maroko. Seminggu di situ. Menghatamkan Sahih Al-Bukhari. Tak pernah terpikir. Barokahnya mengalir untuk Pak Edward, mudah-mudahan istri beliau diberikan Allah kesehatan. Jadi yang paling beruntung orang Pekanbaru ini dua. Satu Pak Saleh, satu Pak Edward. Yang beberapa itu hampir beruntung. Tak jadi orang itu beruntung. Rupanya tanahnya itu bermasalah. Nyaris orang itu beruntung. Nyaris dapat amal jariah. Mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosa mereka semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan anak-anak yang tampil ke depan, mereka itu nanti akan jadi brigadir jenderal juga macam Pak Salim insya Allah. Saya pulang 2008. Terkejut saya sampai ke An-Nur. Dulu ingat saya kalau berdiri di depan tangga An-Nur, di depan itu jalan. Habis jalan, stadion. Sebelah kanan, kolam renang. Tiba-tiba saya pulang 2008, selapang-lapangnya. Saya tanya, kemana jalan dulu? Jalan sama kolam,
sama stadion sudah jadi halaman nih semua Pak Ustadz. Siapa yang membuat begini? Ini yang membuat nih Pak Saleh Jasib, Gubernur Riau. Allahu Akbar. Untuk apa Ustadz ceritakan ini di sini? Ini direkam supaya gubernur-gubernur se-Indonesia ini dapat inspirasi dari sini. Karena jabatan akan berakhir, kekuasaan tidak lama, yang mengalir pahalanya. Itulah halaman masjid yang kalian buat seluas-luasnya. Dan nanti malam kita akan berkumpul di sana insya Allah. Doakan supaya tak hujan. Kalaupun hujan, Bapak Ibu datang atau tidak? Awas kalau tak datang. Sedangkan hujan peluru, hujan api di Israel sana, datang orang Palestina. Masa kita hujan air aja tak datang? Nah ini insya Allah nanti malam kita datang. Dan jangan lupa bawa duit. Yang tak ada duit, gelang, rantai, subang, anting, bawa semua. Sudah disiapkan Ustaz Alam kantong-kantongnya semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia jadi jenderal akan menolong agama Allah. Kalau dia jadi pengacara, dia menolong agama Allah. Kalau dia jadi dokter spesialis, dia akan menolong agama Allah. Dia penghafal Quran. Jangan takut anak penghafal Quran tak bisa sekolah umum. Itu tadi kata Pak Saleh. Anak penghafal Quran, otaknya cerdas. Bisa masuk fakultas kedokteran. Bisa masuk fakultas hukum. Bisa masuk fakultas pertanian. Karena otaknya dipakai satu hari mengulang hafalan 2 juz. 1 bulan dia hatam 2 kali. Setahun hatam 24 kali. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Apa kata rektor UII Yogyakarta? Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rektornya langsung bercakap ke saya. Ustaz Somad, yang paling banyak dapat beasiswa di fakultas kedokteran, fakultas tersulit, terpayah, ribet, susah. Dan yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Quran. Allahu Akbar. Mungkin saya tak sempat menikmati anak-anak tadi waktu saya tengok umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau dia nanti SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun. Kuliah fakultas kedokteran 10 tahun, 23 tahun. Sekarang 2023, 2033, 2043, 2046. Barulah anak-anak itu nanti akan memberikan kata sambutan di sini ketika dia diundang oleh kindergarten preschool Nurul Azhar. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Profesor Dokter spesialis alumni kindergarten Nurul Azhar yang sekarang sudah menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Majulah anak kecil itu tadi. Tapi waktu itu kita mungkin sudah tak ada lagi di sini. Tapi insya Allah amal jariahnya mengalir untuk kita semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak selesai masalah Palestina ini dengan ceramah. Masalah Palestina ini tak selesai dengan tablik akbar. Masalah Palestina ini tidak selesai dengan pengajian. Dia mesti dengan pendidikan. Siapa yang berjuang untuk Palestina dalam sejarah? Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau kita mau merebut Palestina, kita mesti bisa membentuk Salahuddin Al-Ayyubi. Baru bisa. Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ari. Salahuddin Al-Ayyubi itu fikirnya apa? Syafi'i. Salahuddin Al-Ayyubi itu apakah bertasawuf? Salahuddin Al-Ayyubi menghatamkan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Hanya 3 inilah dasar pendidikan yang bisa mencetak Salahuddin Al-Ayyubi. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan bertasawuf Sunni Imam Al-Ghazali. Kalau mau memerdekakan Palestina, tak selesai dengan tablik akbar. Tapi jangan gara-gara ini tak datang nanti malam. Mesti mencetak dengan 3 kurikulum. Oke, berakhir masa Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang, siapa yang memperjuangkan Palestina? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin Islamiyah. Harakah gerakan, Muqawamah perlawanan orang Islam. Namanya Hamas. Hamas ini punya satu faksi tentara. Namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Maka disebut dengan Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam itu siapa? Izzuddin Al-Qassam mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni,
tarekatnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jangan pernah berharap dengan Wahabi. Karena belum ada dalam sejarah Wahabi bisa membebaskan Palestina. Kalau cerita tentang masalah harta, dialah yang duitnya paling banyak. Selalu di Arabia. Kuwait. Berapa banyak duitnya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau anak-anak mau selamat, masukkanlah yang kurikulumnya. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, bertasawuf Sunni. Karena itu yang sudah terbukti dalam sejarah. Paham Bapak Ibu? Ini untuk bahan nanti malam. Ini baru gelatihan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Ustaz ini bersemangat betul? Bersemangat kita ini karena ada orang-orang tua kita. Ada Pak Dasmir, ada Pak Sapik, ada Pak Saleh. Orang tua itu kalau dia datang, aura kita bangkit, semangat kita bangkit. Itulah pentingnya orang-orang tua datang. Saya baru paham itu sekarang. Dulu tak begitu paham karena kita masih muda. Sekarang setelah kita pun beransur tua, baru kita paham. Ada sesuatu dari kedatangan orang-orang tua kita. Mudah-mudahan nanti malam orang-orang tua kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa berkumpul bersama untuk menunjukkan bahwa orang bumi Melayu Lancah Kuning punya kepedulian yang luar biasa. Ke depan kita berharap bersama tempat yang sedang dikurung itu nanti akan ada ruko, ada convention hall, ada ruang pertemuan, ada hotel, sebagiannya berbayar. Ibu mau buat acara walimah, buat acara akikah, buat acara pengajian. Hasilnya semua 100% dipakai untuk beasiswa. Itulah duit masuk ke yayasan. Di samping duit-duit masuk yang lain. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini warnanya warni macam-macam. Ada biru, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada oranye. Ini menunjukkan bahwa kita tidak terikat dengan partai manapun. Ini tak ada penjelasan dari Ustaz Anok. Saya yang buat sendiri. Jangan khawatir, kita tidak berafiliasi. Partai kita adalah Partai La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Semua pengaduan jamaah tidak pernah kita adukan ke pejabat, ke gubernur, ke bupati, ke wali kota. Tak pernah. Kenapa? Karena kalau kita mengadu ke pejabat, nanti dia akan mengadu pula ke kita kalau udah dekat-dekat pilkada. Maka kita tidak pernah terutang budi kepada siapapun. Kita hanya berutang budi kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi di bawah mati. Mudah-mudahan yang berwakaf, tanah, semen, batu kerikil, bata semuanya. Ibu-ibu, ustazah-ustazah, kita jaga ini semua. Kita jaga karena ini barang wakaf. Karena ini milik Allah SWT, kita diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jangan sampai amal kita tak berapa, tapi tanggung jawab kita berat di hadapan Allah. Mohon maaf kepada para ustadz, Kiai Haji Dr. Hanafi, pimpinan Ma'had Nurul Azhar, kepada para asatis yang tak dapat disebutkan satu persatu, tim media sudah datang dari Bogor, Jawa Barat, Ustadz Husli dari Az-Zikra, tamu sudah berdatangan, nanti siang datang dari Jakarta, berdatangan semua. Mudah-mudahan dimudahkan Allah urusan kita nanti malam, terkumpullah duit bisa kita kirim untuk saudara kita di Palestina. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhirnya saya ucapkan selamat. Daftarkan anak-anak Anda segera ke Preschool Kindergarten Nurul Azhar Jalan Bakti. Anak saya sudah daftar. Anak Anda? Anak saya namanya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Sudah daftar di Jalan Lili. Sudah juga masuk daftar di Jalan Bakti. Dia datangnya sekali-sekali aja untuk konten. Saya mengantar dia. Datang, antar, sudah cukup untuk video, balik. Umurnya baru 1 tahun 8 bulan. Belum cukup, tapi dipaksa. Saya suruh antar, supaya dia punya pengalaman, supaya dia punya semangat. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal yang kita lakukan ini mencari ridha Allah. Dan kalau kita mati husnul khatimah, mengalirlah semuanya ini sebagai amal jariah kita di liang lahat di alam barzah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Bil khusus alal waqifin, kepada saudara kami, ayahanda kami, Bapak Haji Saleh Jasid beserta keluarga yang sudah mewakafkan, saudara-saudara kami yang mengirimkan dari jauh semen, batu bata, kerikil, besi sehingga terwujudnya sekolah ini. Mudah-mudahan dari sini keluar para pemimpin, para ahli tafsir, pada ahli qiraat, para ahli hadis, ulama-ulama di masa akan datang, sehingga ketika kami nanti menghadapmu, dunia ini kami tinggalkan dalam keadaan baik-baik ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di sekolah Nurul Azhar ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau Tuan ke Sri Indrapura, jangan lupa singgah ke Menpura, memakai kalungan bunga rasa-rasa macam artis film India. Nah, itu untuk merespon. Terima kasih bunga-bunga dari panitia. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.